Sekarang saya ingin langsung berpindah kepada kiai yang satu lagi yang umatnya lebih banyak dari umatnya partai, yaitu Kiai Abdullah Wong dari Nahdlatul Ulama. Dia ada sutradara teater, juga guru ngaji dan guru silat. Saya kira ini banyak seabrek ya, betul. Ini sutradara teater dan seniman lah, seniman yang juga punya ilmu yang makomnya bukan main. Saya perlu belajar. Enggak, kan saya yang ngomong, bukan antum. Kalau antum yang ngomong, antum sombong. Kalau anda yang ngomong, enggak. Coba kasih penjelasan. Tidak perlu pakai baju gini. Ya, monggo, sakit cakem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan, mungkin ada yang merasa atau berkesan betapa Koni Cici, saya baru kenal, baru lihat. Iya, ini lagi-lagi ngomong. Ini memang membuncah. Ini ibaratnya air bah yang lagi hadir kepadanya. Ini mungkin hanya gelas kecil, tapi dihadiri air setelaga. Jadi pengen keluar semuanya. Tidak harus cuma lulu. Limpahan kebenaran itu memang tidak bisa dihentikan. Limpahan kebenaran siapapun. Saat ini kebetulan Koni yang merasakan. Apa yang terjadi jika yang merasakan adalah salah satu di antara teman-teman? Ada pengalaman pribadi yang tidak bisa dibantah, yang kadang ketika kita sampaikan kepada orang lain akan tidak percaya. Saya sepakat bahwa sore ini kita bukan sedang berdebat teologi, bukan saling membincangkan mana agama yang benar, mana yang salah. Bukan. Karena masing-masing punya form, punya bentuknya, tapi secara hakikat akan ditemukan sendiri. Dalam literasi Islam, bahkan dalam tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, hijab terbesar hamba dengan Tuhannya adalah akidahnya. Akidah yang diyakininya begitu melekat, justru itu menjadi hijab terbesar. Kenapa? Karena selama ini manusia berakidah adalah meyakini apa yang ada dalam pikirannya. Sementara Tuhan di luar nalar, di luar pikiran. Bukan tak terpikirkan, bukan tak bisa dipikirkan, di luar itu semuanya. Kalau kita bahas tentang Tuhan tidak adil dalam bentuk pertanyaan, membahas misalnya tentang prinsip kebenaran dalam Tuhan, prinsip kebenaran dalam kehidupan, kita mungkin akan bertanya-tanya, kebenaran macam apa? Kebenaran rasional, kebenaran material, kebenaran filosofis, kebenaran spiritual. Masing-masing punya kacamata-kacamatanya sendiri untuk menangkapnya. Kita waktu SD punya nilai kebenaran tertentu. Begitu SMP ternyata apa yang dulu kita yakini benar ternyata bukan, tapi bahkan lebih jauh dari itu. Begitu SMP, SMA dan seterusnya. Kita adalah diri yang tidak pernah selesai. Mungkin waktu SD kita merasa aku adalah yaitu. Begitu SMP ternyata bukan. Begitu SMA bukan juga. Kuliah bukan juga. Menikah bukan juga. Ternyata terjadi perkembangan luar biasa bahwa aku ternyata bukan yang dulu, bukan yang dulu, bukan yang dulu. Terus begitu. Itu memahami kita, apalagi memahami Tuhan. Saya akan contohkan betapa buku ini akan berpeluang debatable, tapi yang menarik ini adalah pengakuan personal. Bukan pertama, tadi disebutkan sejumlah santo telah melampaikan pengalamannya, para mursyid dalam tradisi Islam, Sayyidina Maulana Rumi, Syekh Ibn Arabi juga mengalami pengalaman spiritual, bagaimana dirinya ditemui oleh para nabi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat, atau bahkan Mbak Asrori yang paling dekat dalam kehidupan kita di Jawa Timur merasa ditemui Nabi Musa, ditemui Nabi Ibrahim untuk menyampaikan. Ini apa ini? Dalam tradisi pikiran kita akan menyebutnya halusinasi. Tapi baik, mari kita amati sendiri perkembangan akal kita begitu terbatas. Contoh, Mbak, ada yang menarik dalam tradisi Islam ketika berdoa, closingnya adalah ketika Rasulullah SAW, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan, dan ia Allah terbersihkan dari berbagai macam persifatan. Tuhan itu tidak bisa disifati, dilekati dengan berbagai macam quality ataupun quantity apapun. Sekarang kita dengan teman-teman bisa saling menyatakan sifat dia bagaimana? Oh, dia pemarah, pemalu, dia pendendam, dia tersipu malu, dia anggun, dia disiplin, dia tegas. Itukah sifat-sifat yang kita maksud sebagai manusia?
ternyata sifat-sifat manusia kita ini semuanya terbentuk oleh lingkungan. Kita bisa merujuk dari para psikolog, dari Freud sampai ke Maslow misalnya, bahwa setiap orang dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada yang namanya epistemic community yang menjadikan seorang berubah, yang tadinya lembut jadi pendendam, yang tadinya lemah lembut jadi pemarah, atau jadi pemarah menjadi hening, menjadi lembut, karena lingkungan yang membentuknya. Sifat manusia dibentuk oleh lingkungan. Sekarang saya bertanya, bagaimana kita akan bertanya sifatnya Tuhan? Sementara Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh apa dan siapapun. Allah Somad, justru Allah tempat bergantung. Allah tidak bisa disebabkan oleh apapun. Dalam tradisi filsafat kita menyebutnya causa prima. Dialah penyebab, musabbibul asbab, yang menyebabkan segala macam sebab. Allah bukan akibat, hanya karena doa kita lalu Allah kemudian memberikan pengampunan, memberikan tidak. Sejak awal Allah Maha Pengampun. Sejak awal Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bukan karena doa-doa kita. Kita hanya merasa bahwa Tuhan itu seperti menjadi reaksi, menjadi akibat dari apa yang kita lakukan. Bayangkan, kita akan memperdebatkan Tuhan, sifatnya saja, nggak usah zatnya, sifatnya saja. Nomenklatur yang kita gunakan untuk bisa memahami sifat Tuhan adalah sifat-sifat manusia. Tuhan Maha Pengasih. Maha Pengasih itu kayak apa ya? Referensinya adalah kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita sementara Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dialah penyebab segala apapun. Maka tiba-tiba kita akan mengatakan Tuhan tidak adil misalnya. Tuhan tidak sayang. Kenapa terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang salib, perang ini? Tuhan di mana? Kita akan bertanya begitu. Akal nggak nyampe, bro. Akal kita nggak sangat cukup untuk bisa tembus di wilayah yang tak terbatas itu. Itu pertama, saya memberikan kesan bahwa tentu saja ada banyak kekeliruan dalam menyampaikan, karena pengalaman yang dialami oleh Koni dalam hal batin adalah pengalaman yang tidak bisa dibahasakan. Tapi karena dia harus patuh dengan konvensi kemanusiaan, perangkat apalagi yang kalau bisa digunakan kecuali dengan bahasa. Tidak usah sampai ke Mbak Sisi ya. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW misalnya, saudara-saudaranya, teman-teman yang tidak percaya, apa yang dialaminya dirinya, orang-orang tidak percaya, nyawa taruhannya. Menyampaikan kebenaran adalah satu hal yang mempertaruhkan nyawanya. Al-Halaj menyebutkan kebenaran itu sebanding dengan kehidupan, dengan nyawa kita. Tentu saja sangat dipertaruhkan. Ini menjadi satu hal yang kalau ada orang yang membacanya dan dari golongan maaf ekstrim, dia layak dibunuh. Ya, layak untuk dibunuh. Jadi, tapi inilah khasanah kita. Saya berharap ini bagian dari pendewasaan cara kita beragama dan pendewasaan cara kita berbangsa dan bernegara. Bahwa banyak, saya kira di antara kita begitu banyak harus menemukan serpihan-serpihan kebenaran, menyomot, mengambil serpihan-serpihan kebenaran dari masing-masing keyakinan yang kita miliki, yang teman-teman miliki, dan satu sama lain. Kalau nggak mungkin tadi menyebutnya bahwa Tuhan Yesus saja menyebut bahwa Tuhan itu Esa, ya kan? Tuhan itu Esa. Yang menarik dalam Al-Quran, diksi ketika Nabi Muhammad menyebutkan Allah itu Esa, beliau menempatkan dirinya sebagai bashar, bukan sebagai Rasul. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah duhai Muhammad, berkata apa ya Allah? Berkata begini. Muhammad akhirnya berkata, Ana basyarun, aku adalah basyar, manusia. Manusia dalam Al-Quran itu ada banyak diksi. Basyar itu terkait dengan kulit, yang berarti manusia secara biologis, karena Muhammad makan, Muhammad minum, Muhammad tidur, Muhammad beristri. Ada lagi Al-Quran menyatakan manusia dalam bentuk nas. Manusia itu manusia secara kolektif. Ada juga dalam bentuk insan, yaitu manusia dalam bentuk penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim misalnya. Ada juga dalam bentuk man. Ada juga dalam bentuk mar'un atau personal, individunya. Nah di sini menarik, Muhammad mengatakan, Ana basyarun mislukum, aku adalah manusia mislukum seperti kalian semuanya. Cuman yuha ilayya, saya dapat wahyu. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilah wahid,
bahwa sungguhnya Tuhan kalian semuanya adalah Tuhan yang Esa. Yang menarik, setelah dikasih tahu ada Tuhan yang Esa, ada semacam panggilan. Famanggana yarju, maka siapa saja yarju yang berkehendak, yang ingin liqa rabbi, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka lakukanlah amal soleh. Cukupkah amal soleh? Tidak. Closingnya adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak boleh melakukan kemusyrikan dalam mengabdi kepadanya. Pertanyaannya adalah, selama ini amal soleh itu diartikan sebagai ritual di atas sajadah, ekaristi, meditasi, ritus-ritus biasa, itu amal soleh. Soleh itu soluha, sod lamha. Sod lamha itu artinya di sini nggak dapat padanan katanya, tapi kalau kita switching hurufnya, ha sola, ha sod lam. Ha sod lam itu artinya resulta, punya hasil. Amal sesuatu apapun kalau tidak berdampak kepada manusia dan kemanusiaan bukan amal soleh. Kita sholat dan tidak sholat, apa bedanya? Kita tetap pemarah, tetap pendendam. Orang yang disebut melakukan amal soleh adalah ketika apa yang dilakukan memberikan impact kepada lingkungan, kepada semesta. Makanya bukan amal soleh kalau orang sholat di atas sajadah, setelah itu dia merusak bumi, merusak alam, membuang limbah, melakukan destruksi kepada alam. Dia tidak melakukan amal soleh. Orang bertakbir, orang bersolawat, orang baca Quran, orang baca apapun, tapi tidak memberikan impact kepada sosial, kepada masyarakat, tidak disebut amal soleh. Itu nilai-nilainya ada dalam sholat. Misalnya sholat muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Apa maksudnya? Itu dicas dalam keseharian, jangan sombong. Sholat berdiri, maksudnya apa? Kepala di atas, dada di bawah, simbol akal, simbol hati. Hidup berjuang, ada kalanya berpikir, ditopang oleh hati. Kadang ruku itu sejajar antara pikiran dan hati. Kadang dalam hidup itu butuh yang namanya inspirasi yang sejajar antara pikiran dan hati. Setelah ruku ada i'tidal, harus terjadi keadilan dalam kehidupan. Yang terakhir adalah sujud, wasjudu waqtarib. Kalau sujud kepalanya di bawah. Mau cantik kayak apa, ganteng kayak apa, kalau sudah mau dekat kepada Allah harus sujud. Dan sujud wajahnya, akalnya, rasionalitasnya di bawah. Gak penting pikiran lu, gak penting rasional lu, gak penting kepandaian lu. Begitu sholat ditutup dengan salam, apakah dikira hanya sebuah peristiwa salam secara ritual? Tidak. Keselamatan disebar kepada yang lain. Maka seorang yang beriman itu bukan memberikan hanya urusan gue percaya kepada Tuhan, tapi dirinya adalah keimanan, keamanan itu sendiri, dan memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi maaf, kita lihat, kita sudah beriman apa belum, diukur dari orang lain merasa aman dan tentram nggak kalau di samping kita. Kalau di samping kita orang itu malah gelosotan, malah nggak pengen duduk nyaman dengan kita, dipertanyakan keimanan kita, meskipun kita hafal Al-Quran. Nah, akhirnya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Mbak Koni, ini yang berbeda. Kalau Mr. Eckhart, ya tokoh mistisisme Katolik, beliau ini pemikirannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Hadrat Syekh Ibn Arabi. Bahkan ada yang membuat disertasi antara Ibn Arabi, Syafa'atun dengan Mr. Eckhart, tokoh Katolik itu. Bahwa dalam Kristen, dalam Katolik ada laku mistisisme yang dilakukan dengan doa-doa, dengan meditasi, dengan berpuasa, dengan melakukan pantangan-pantangan. Maka setelah itu akan mendapatkan pencerahan. Itu biasanya dalam prinsip mistisisme gitu ya, atau kalau dalam Yahudi itu ada Kabbalah, dalam Konfusianisme itu ada I Ching, dalam Islam ada tasawuf. Nah, yang menarik apa yang dialami oleh Sisi, biasanya orang akan mengalami pencerahan itu kalau rajin zikir, rajin puasa, rajin berpantang, tidak melakukan tirakat-tirakat yang sangat mendalam. Kalau orang Jawa bilang bakal ketemu neroso menawi soro, gitu kan, kalau akan menemukan rasa kalau dia itu sengsara, payah dan perih. Lah ini nggak ngapa-ngapain, sengsara waktu kecil ya, karuan ya, sengsara waktu kecil ya. Nah, ini artinya apa yang dialami dia, puasanya, dia membiarkan ketika menyanyi, makan nasi kuning, ya, dibiarkan nasi kuning itu tidak dimakan supaya bisa dimakan oleh adiknya. Ini ritual, itu keperihan. Dan Tuhan Maha mendengar. Maka
dia diambilkan satu keistimewaan yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Jadi untuk mencapai satu perjalanan batin, harus melewati sebuah rangkaian proses apa namanya itu, kawah candra di muka gitu ya. Prinsip-prinsip ketubuhan itu harus dihancurkan. Itu supaya apa? Gini Mbak, kalau raga kita, jasad kita itu makin lemah, maka jiwa kita makin naik. Mau bukti, sakitlah Anda, sesakit-sakitnya, maka potensi spiritual Anda akan semakin. Tak waktu lagi sehat, pecicilan, semeraut gitu kan. Tapi begitu sakit, ya Tuhan, ya Allah, kan gitu, begitu sakit. Itu artinya kondisi fisik baru akan bisa, harus dilemahkan supaya spiritualitasnya naik. Kadang naiknya itu ketika kondisi tubuhnya, pikirannya, fisiknya itu dihancurkan, dibombardir, edak gitu loh, dihancurkan benar-benar tidak berdaya. Maka dari situ ketidakberdayaan bahwa Rabbana dzolamna anfusana, hamba dhaif, hamba lemah, itu jumbo, itu muncul. Dari situ ampunan Tuhan datang. Bukankah di dalam surat apa saya tidak hafal itu, ketika hamba sudah bersih sebagaimana firman Tuhan, maka aku ada di hatimu, aku adalah kamu, kan gitu, sebagaimana ranting yang sesuai dengan dekat dengan pohonnya, kan gitu. Karena kalau ranting jatuh dari pohonnya, dia tidak akan memungkinkan munculnya buah. Itu di Yohanes kalau nggak salah, betul. Nah, kalau sifat seperti itu kita bayangkan, itu adalah proses tazkiyah, purifikasi, penyucian, pendadaran batin yang sangat kuat. Bukan tidak mungkin akan melahirkan apa yang disebut dengan kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan. Nah, Mbak Koni dalam prinsip Islam, dia sedang mengalami majdub billah. Majdub itu diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan, disingkapkan. Ketika disingkapkan, jangankan Koni, seorang Muhammad bin Abdullah begitu disikapkan 17 Ramadan di Gua Hiro, tubuhnya menggigil. Dia pulang diselimuti oleh Khadijah istrinya. Ya ayyuhal mujassir kum fa'angdir. Dia minta diselimuti oleh istrinya karena begitu menggigil, tidak tahan menerima pancaran kebenaran yang dihampirkan kepadanya. Saya mungkin tidak akan membuat satu kesimpulan, atau karena saya ngomongnya sudah terlalu banyak ya. Cukup ya. Saya mau akhir kata bahwa apa yang dialami Koni suatu yang sangat pribadi, sangat personal, wilayahnya rohaninya. Kalau Anda mau melakukan penglihatan kacamata, jangan gunakan kacamata rohani. Jangan menggunakan kacamata akal semata, tapi gunakan kacamata rohani. Tenggelamlah di wilayahnya. Tapi pertanyaannya begini, lucunya Mas ya, kita ini kan makhluk rasional, makhluk rasional. Kita kemudian beragama. Agama itu perangkatnya yang dalam kita itu disebut nggak rasional. Coba wahyu itu pembuktiannya kayak apa? Siapa yang membuktikan wahyu secara rasional? Kok tiba-tiba kita bisa percaya ini ada Tuhan, ini ada Yesus, ini ada Muhammad, ini ada Allah, ada surga, ada neraka? Apa mau membuktikan? Artinya selama ini nyatanya kita memang sudah nggak rasional sejak awal. Gitu ya? Ya kan, sudah nggak rasional sejak awal. Atau kita sering menggunakan feeling kita, imajinasi kita. Dan anehnya hal-hal yang sebenarnya buat kita tuh besar, yang kadang kita itu terlupakan, itu bukan karena rasionalitas matematikal itu. Orang tiba-tiba menjadi sukses, menjadi besar. Maaf, saya bisa sebutkan orang-orang di sini menjadi sukses kayak apa. Sebenarnya bukan karena kita, tapi karena campur tangan orang lain yang sebenarnya itu adalah blessing, anugerah, fadlun minallah. Saya kira itu, Mas. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Al-Mukarram. Saya bilang tadi antum bukan sombong, memang literasinya terisi. Jadi panjang rambutnya, ternyata pikirannya jauh lebih panjang dari rambut.